menyebarkan pemahaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Klaten, Bapak Suharja SPD MSI. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Klaten. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan siang ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruang pertemuan ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan fasilitas kepada saya untuk melakukan diseminasi pemahaman tentang budaya positif kepada rekan-rekan guru. Yang ketiga, saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah sudi meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Sebagai kewajiban saya untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif pada program Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Klaten. Untuk hadir di sini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 2 Klaten untuk program Guru Penggerak Angkatan. Ibu sekalian, jadi untuk melakukan budaya positif di sekolah itu nanti dapat terwujud dengan melakukan yang pertama disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, kemudian yang ketiga posisi kontrol guru, dan yang keempat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Untuk itu akan saya bahas satu persatu. Nah, apakah makna dari disiplin positif? Jadi disiplin positif itu pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Nanti nilai-nilai kebajikan kalau sekarang ini nilai-nilai kebajikan yang ingin diwujudkan dalam Merdeka Belajar itu yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nanti dengan disiplin diri siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian atau hukuman. Karena kalau pujian dan hukuman itu biasanya nanti akan membekas dalam hati dan menyebabkan kita itu nanti istilahnya kalau orang dihukum dan selalu dipuji itu nanti justru akan mematikan kreativitas kita. Itu nanti bisa kita bahas. Oke, karena kata disiplin itu, disiplin itu sebenarnya dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Di makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Plato dan Socrates. Nah, kalau di budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang harus dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sifatnya itu agak memaksa kan gitu. Disiplin itu kesannya kalau orang kudu disiplin itu sudah memiliki rasa yang tidak nyaman karena ada sesuatu itu tadi untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu makna disiplin. Kemudian, ini yang harus kita rubah apa? Paradigma kita. Paradigma stimulus respon. Kalau yang pertama misalkan kita mencoba
mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dulu. Tapi kalau sekarang kita berusaha memahami pandangan bahwa orang lain itu bahwa pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang itu memiliki untuk melakukan sesuatu itu memiliki tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, biasanya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau teori kontrol pilihan itu yang saya katakan tadi, semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun anak nakal itu pasti ada tujuannya. Itu yang nanti kita bahas tadi, perilaku kebutuhan manusia itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, biasanya kan gitu. Biasanya kita itu seolah-olah bisa mengontrol orang lain, tapi kan tidak. Hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang bisa mengontrol diri kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah, ini teori stimulus respon itu kan biasanya kalau dulu ada biasanya untuk merubah paradigma itu kalau ada permainan kan biasanya kepalkan tangan Anda sekuat-kuatnya. Terus teman di samping kita disuruh membuka, ya kan? Pasti yang mengepalkan tangan tidak akan membiarkan tangannya terbuka. Pasti terus dibujuk, dirayu, sok dihapusi biar terbuka kan gitu. Ini paradigma yang harus kita rubah. Kemudian kalau teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian yang terakhir model berpikir menang kalah. Kalau stimulus respon begitu. Kalau teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Jadi selalu menang dan menang. Ini bisa kita lihat di diagram ini. Nah, ini teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Jadi kalau misalkan jadi kan tadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini kan dari makna disiplin tadi. Kemudian kalau kita lihat dari semua perilaku memiliki tujuan tadi, jadi orang melakukan apapun itu pasti ada tujuan. Itu namanya teori motivasi sekarang yang dipakai. Teori motivasi itu yang pertama, satu, menghindari hukuman. Karena kita bicara disiplin positif tadi. Jadi, awak dhewe berbuat sesuatu karena ingin menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Mendapatkan imbalan. Itu bukan datang dari apa? Internal, itu namanya motivasi eksternal. Kemudian kalau internal itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita berbuat sesuatu, kita melakukan sesuatu itu karena kita ingin menghargai diri kita sendiri, bukan karena ingin imbalan, bukan karena ingin menghindari hukuman. Kan sekarang banyak orang bekerja harus datang jam 6.45, takut karena nanti ditegur oleh kepala sekolah. Itu bukan datang dari diri kita. Jadi yang baik ya motivasi intrinsik itu. Kita bekerja ya karena kita menghargai diri kita sendiri. Gitu. Nah, kemudian nanti untuk mewujudkan teori motivasi tadi itu perlu nanti yang kita bahas keyakinan kelas. Maka nanti kita dalam sebagai ini teman-teman kan masih muda-muda, belum muda-muda. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, biar pembelajaran itu berjalan baik, tidak ada paksaan antara murid dan guru, maka nanti kita bisa membuat keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Mungkin nanti saya ada contohnya, saya sudah melakukan. Nanti mungkin bisa saya tampilkan. Kemudian yang kedua tadi berpikir model menang-menang. Jadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini yang nanti disebut posisi
kontrol tadi, menang dan menang. Karena nanti sebagai guru itu nanti kita lihat, kita itu memiliki 5 posisi kontrol. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol. Dalam 5 posisi kontrol itu nanti ada yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kalau yang pertama, posisi penghukum, biasanya nanti guru itu berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, nanti hasilnya justru murid akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain dan berbohong. Kemudian kalau kaitannya dengan dunia yang berkualitas, itu nanti murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya pada murid, nanti murid akan mengulangi kesalahan. Nah, itu untuk posisi 5 kontrol yang pertama, yaitu penghukum. Kemudian kalau yang kedua, pembuat rasa bersalah. Biasanya guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya titik-titik, ibu kecewa titik-titik. Kemudian nanti guru berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, hasilnya nanti akan menyembunyikan, menyangkal, atau berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Tetapi dampak pada murid nanti akan merasa rendah diri. Itu posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Nah, ini termasuk motivasi ekstrinsik atau kontrol dari luar, dan ini untuk menghindari hukuman. Kemudian kalau posisi kontrol yang ketiga, itu sebagai teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian biasanya guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Kemudian hasilnya nanti murid akan ketergantungan. Kemudian kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata, saya pikir bapak, ibu, teman saya, ternyata begitu. Kemudian dampak pada murid nanti akan lemah, tidak mandiri, jadi masih tergantung. Kemudian yang keempat, yaitu pemantau. Biasanya guru berbuat lebih menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Nah, nanti hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kalau kaitannya dengan dunia yang berkualitas, biasanya murid meletakkan guru, kemudian peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Jadi guru sebagai hukum. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Dampaknya nanti murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, ini posisi yang ketiga dan keempat ini nanti murid cenderung mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Nah, yang terakhir yaitu kontrol sebagai manajer. Ini nanti murid akan lebih menghargai diri sendiri. Nah, ini motivasi yang datang dari dalam, nanti kontrol diri. Biasanya guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata,
apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, kemudian hasilnya nanti menguatkan pribadi. Kemudian kalau kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Kemudian murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dampak pada murid itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Itu 5 posisi kontrol. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan, coba Ibu Bapak jawab. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa contoh soal. Ini nanti bisa masuk kriteria yang mana. Jadi nanti masuk kriteria 5 posisi kontrol yang mana. Misalkan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira masuk posisi kontrol yang keberapa? Oh iya ya, membuat orang merasa bersalah. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Ini termasuk posisi kontrol sebagai teman. Kemudian, kalau misalkan kamu selalu yang paling terakhir, itu kira-kira masuk posisi kontrol yang mana, Bapak Ibu? Penghukum. Ya, penghukum. Jadi ini contoh soal pertanyaan-pertanyaan dalam 5 posisi kontrol. Ini paradigma baru, jadi nggak boleh kita itu sebagai penghukum dan sebagainya. Itu sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Marah-marah itu juga sudah nggak relevan, karena sekarang kalau kita marah-marah dengan siswa, kita bermasalah dengan siswa, justru apa yang terjadi? Kita bisa bermasalah juga. Sekarang gini, saya contohkan kemarin saja di Jawa Tengah. Mungkin Bapak Ibu karena yang muda-muda pernah dengar ada satu kejadian, hanya karena ada kasus anak dimarahin sama gurunya, akhirnya orang tuanya datang, tidak terima, bawa LSM sebagainya, kan gitu. Jadi maka dari hal-hal itu kita harus merubah paradigma kita. Jadi nanti posisikan diri kalian sebagai manajer. Kalau manajer itu kan nanti kita bisa bagaimana memanage siswa dengan teori-teori yang motivasi dan sebagainya. Nah, ini nanti trennya untuk melaksanakan disiplin positif itu setelah ini dengan keyakinan kelas. Itu. Maka karena yang ini tadi kalau kita hubungkan dengan realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda, dan setiap orang itu mempunyai kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, jadi kan anak-anak sekarang itu pengennya bebas, tapi kadang ya juga dibatasi. Nah, ini yang harus kita lakukan sekarang ini. Nanti sekarang kita bisa nilai-nilai kebajikan universal yang sekarang dilakukan itu. Jadi sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin
nanti kalau sekarang ini diwujudkan dengan di Indonesia itu namanya profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau yang kedua ada bernalar kritis, kemudian berkebinaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini profil pelajar Pancasila. Ini masih ada mandiri sudah ya. Itu ada 6 sebenarnya. Nah, terus sekarang kita lanjutkan. Jadi sekarang kan capaiannya itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari teori motivasi. Nah, ini yang saya katakan tadi. Teori motivasi perilaku manusia. Jadi manusia itu dalam berperilaku itu ada motivasinya. Yang pertama ada motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Yang pertama tadi sudah, kalau motivasi eksternal tadi di awal sudah saya jelaskan, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ini motivasi eksternal. Ini juga tidak baik. Ini nanti mungkin kalau berbuat sesuatu karena motivasi eksternal itu nanti dampaknya juga kurang baik. Mungkin kalau pemahaman sekarang orang dengan memberikan ribet atau penghargaan itu bagus, tapi itu justru akan mematikan kreativitas. Karena nanti akhirnya siswa itu ketika disuruh melakukan sesuatu pasti akan minta imbalan. Nah, makanya teori motivasi perilaku manusia yang dikembangkan sekarang yang internal. Ini tujuan dari disiplin positif. Jadi untuk menghargai diri sendiri. Saya ingin menjadi orang seperti apa? Nah, maka ya kita harus melakukan apa? Itu yang harus dibangun dari diri sendiri. Nah, ini kan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat, cakap buat memerintah diri sendiri. Intinya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang ingin kita kembangkan. Sekarang kita lihat Bapak Ibu semua perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu yang pertama sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi memang sesuatu itu harus terjadi. Kemudian yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit, bisa fisik maupun hati, tapi untuk jangka waktu lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Jadi perbedaannya kalau hukuman itu membuat rasa sakit itu untuk waktu yang lama, kalau konsekuensi pendek. Kemudian yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Tapi kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Yang keempat, kalau hukuman itu bersifat paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Yang kelima, hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Itu yang kelima perbedaannya. Kemudian yang keenam, hukuman itu konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik. Kemudian yang ketujuh, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman itu, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang kedelapan, marah
rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Itu perbedaan hukuman dan konsekuensi yang disadur dari restitution Dian Goosen. Membantu teman-temannya misalkan ketika tugas kelompok dan lain-lain. Kemudian tema terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu itu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Karena apa? Karena nanti kita sudah biasa dengan keyakinan kelas itu. Nah, ini sekarang coba ini ada beberapa soal ya. Ini coba dijawab misalkan. Tindak ini mengenai hukuman atau konsekuensi tadi. Ini karena gini, kalau nanti gini sebelum kesini. Nah, Bapak Ibu, ini kita bisa melihat tabel dari perbedaan antara hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Kalau tadi hukuman itu merupakan identitas gagal, kalau konsekuensi dan restitusi itu merupakan identitas sukses yang membuat anak akan disiplin. Tadi di depan sudah ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, dan yang ketiga ini itu restitusi. Jadi restitusi itu merupakan pilihan. Jadi restitusi itu merupakan pilihan. Kalau konsekuensi kan sesuatu yang harus terjadi. Kemudian kalau yang kedua, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tadi merasa tidak nyaman untuk murid, jangka waktunya pendek. Tapi kalau hukuman tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang ketiga, kalau hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Tetapi kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dan yang kalau restitusi itu korban mendapatkan ganti. Yang keempat itu murid atau anak akan tersakiti kalau terkena hukuman itu. Tapi kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Yang kelima, kalau hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Nah, yang baik yang ketiga, restitusi, masalah bisa terpecahkan. Kemudian yang ke-6, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian kalau konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian yang ke-8, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata kalau hukuman itu. Tapi kalau konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian kalau restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Yang ke-9, peraturannya adalah kamu harus, itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini?
Yang terakhir, kalau hukuman itu murid anak membenci peraturan nanti akibatnya. Kalau konsekuensi murid anak menghormati peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi ini perilaku positif kalau yang kita harapkan dari restitusi.
bikin dia itu kita sebagai manajer tadi ya, siswa itu biar tahu apa kesalahannya. Ya dia itu oh ini saya bersalah. Kemudian kalau sudah bersalah, bagaimana siswa nanti akhirnya kembali kepada sesuatu yang baik tadi. Itu tidak karena paksaan dan sebagainya. Ini jadi siswa bisa belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi kalau tadi ciri-ciri guru yang penghukum dan sebagainya itu pasti kan siswa tadi sakit hati. Tapi kalau dengan restitusi itu nanti justru hubungannya akan semakin baik. Kemudian tawaran, ada tawaran untuk bukan paksaan, jadi tawaran untuk memperbaiki diri. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi siswa diajak melihat dirinya sendiri, introspeksi. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, karena kalau kita berdasarkan tadi teori yang depan tadi, kalau dengan hukuman dan sebagainya itu sekarang sudah tidak relevan, maka yang baik dengan restitusi. Jadi nanti restitusi itu fokusnya pada karakter ya, bukan tindakan. Kalau hukuman kan lebih kita itu menghukum siswa dan sebagainya tindakan. Tapi kalau restitusi itu nanti pada karakter. Jadi kita akan mengembalikan karakter siswa pada jalan yang benar atau yang baik. Maka kemudian yang ke-8, restitusi nanti fokus pada solusi. Jadi ketika siswa salah, sudah mengakui kesalahannya, kemudian kita tuntun. Kalau sudah salah mengakui kesalahannya, terus kita tawarkan solusi apa yang akan kamu lakukan. Biasanya kemudian saya kalau contoh nanti biasanya kalau siswa itu sudah menyadari, biasanya ya bahasanya cuma ya Pak, saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya, besok saya akan begini, kan gitu. Nah, yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi kalau biasanya kan kalau anak sekarang itu kalau ada masalah, terus biasanya ada masalah dengan temannya, kemudian kan biasanya terus tidak mau bersama lagi. Terus istilahnya bahasa Jawanya apa itu? Jutaan. Nah itu kan. Tapi kalau dengan restitusi ini nanti akan kembali karena siswa sudah ini tadi mengakui kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, kemudian kita carikan solusi. Nah, siswa mengakui kesalahannya sendiri. Nah, yang terakhir ini kita harus bikin yang namanya keyakinan kelas itu. Mengapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan? Mengapa kita tidak hanya tidak membuat peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira apa? Kira-kira kok tidak peraturan? Kok membuat keyakinan kelas? Harus dengan keyakinan kelas. Kenapa? Misalkan, apa sih perbedaannya keyakinan kelas dengan peraturan? Kira-kira kalau peraturan itu gimana? Nah, kalau peraturan itu sifatnya lebih memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan. Maka seperti tadi loh. Jadi kalau peraturan itu ini tidak ada guru PPKN ya. Kalau peraturan itu sifatnya pasti memaksa. Memaksa siapa saja untuk menaati. Kalau salah pasti akan kena hukuman. Nah itu peraturan. Maka kita pakai keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu kan yang namanya keyakinan itu dibuat bersama berdasarkan kesadaran. Makanya kalau salah bukan lagi ada hukuman, tetapi kembali ke teori yang depan tadi. Kalau ada sudah melakukan kesepakatan, kalau berbuat salah itu berarti memang sesuatu itu harus terjadi. Itu namanya konsekuensi kan gitu. Nah, mengapa tidak harus peraturan? Mengapa
motivasi intrinsik tadi. Berarti kalau kita pakai helm itu unsurnya apa ya? Keselamatan. Jadi kita sadar nanti, oh unsurnya keselamatan, karena helm itu memang kita perlukan ketika di jalan raya demi keselamatan. Nah, kalau itu contoh nanti untuk kesepakatan seperti itu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini peraturan. Tapi kalau kita ambil sisi positif dalam membuat keyakinan, itu namanya bisa kebersihan bisa, kesehatan bisa, keselamatan juga bisa. Karena kalau waktu corona itu kalau kita nggak pakai masker kan bisa menular, kan itu. Ini contohnya. Nah ini bagaimana nanti sebagai guru kita harus bisa membuat keyakinan kelas. Jadi dari peraturan itu kita bikin bahasa yang lebih positif, yang lebih enak, kita bikin keyakinan kelas. Ini untuk mendorong tadi, mendukung motivasi intrinsik atau memunculkan kesadaran murid. Nah, kan gitu seperti kemarin. Kalau kita misalkan kita bicara secara global, di Indonesia kenapa banyak peraturan tapi justru banyak yang melanggar, ya kan? Jadi di Indonesia banyak peraturan tetapi banyak yang melanggar karena kurangnya kesadaran tadi. Maka Pak Nadiem itu menyarankan kenapa harus bikin keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, karena memang untuk merubah suatu peradaban di suatu negara itu ya paling enak itu lewat pendidikan. Jadi mulai dari generasi yang paling TK, SD, SMA sampai mahasiswa itu sudah berapa juta. Tapi kalau lewat masyarakat langsung kan nggak efektif. Tapi kalau melalui pendidikan jangkauannya lebih luas dan keberhasilannya itu lebih apa ya? Lebih baik lah. Rasanya gitu. Jadi sekarang makanya sekolah itu ya kita tahu sendiri Bapak Ibu. Sekarang untuk apa ya? Untuk banyak sosialisasi itu juga sekarang lewatnya sekolah. Seperti dari kampus-kampus, dari mana-mana. Nah ini contoh yang kita tadi bahas, yaitu budaya positif itu nanti akan melahirkan lingkungan yang positif, kemudian dengan keyakinan kelas, dan nanti peraturan itu dengan sendirinya akan bisa terlaksana. Jadi tidak harus kita menggembor-gemborkan peraturan. Kalau keyakinan kelas sudah dijalankan, dengan otomatis dengan sendirinya anak akan melaksanakan peraturan itu. Kemudian nah ini ada contoh keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ini contoh nanti kalau teman-teman mau membuat kesepakatan kelas. Kalau peraturan kan dilarang, misalkan anak-anak sekarang kan suka makan dan minum di waktu pelajaran. Dilarang makan dan minum waktu pelajaran, itu kan lebih ke peraturan. Tapi nanti kalau kesepakatan kelas seperti tadi kita ambil nilai baiknya, maka itu nanti bisa kita boleh makan dengan seizin guru atau boleh minum dengan seizin guru. Misalkan kedisiplinan ya kita ganti nanti, misalkan datang tepat waktu, kan seperti itu. Itu lebih, ini nilai-nilai kebaikan yang kita
tentang keyakinan kelas tadi, kemudian anak suruh menulis sendiri. Anak suruh menulis sendiri, kemudian nanti ditempelkan di papan tulis boleh, atau kita pakai kertas boleh. Kemudian nanti suruh anak, beberapa anak maju membacakan keyakinannya itu. Nah, kalau sudah membuat sendiri, terus dibaca sendiri, nanti anak ketika sudah selesai kita ingatkan, ini bentuk kesepakatan kelas kalian. Jadi nanti silakan apa yang kalian tulis itu disepakati, karena sudah disepakati harus dijalankan. Nanti anak akan tahu, oh berarti kalau nanti anak itu ada yang melanggar, bukan lagi dihukum, tapi sudah karena dia sendiri yang membuat keyakinan kelas itu tadi, atau kesepakatan kelas. Ini contoh dalam membuat keyakinan kelas. Sebenarnya ada videonya saya, tapi nanti tidak kelamaan. Nah, untuk contoh misalkan segitiga restitusi juga kalau segitiga restitusi itu nanti begini, misalkan anak ada yang bersalah, anak ada yang melakukan pelanggaran, karena nanti tidak lama ya. Ketika anak melakukan pelanggaran, kita nggak boleh memarahi dan sebagainya. Kita ingat posisi kontrol kita tadi, kontrol guru yang 5 tadi, bukan penghukum, bukan pembuat rasa bersalah, tapi kita menggunakan kontrol manager. Anak kita ajak ngobrol dulu, kita dudukkan, biar tenang, kita tanyai. Misalkan, Lunduk, kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Dan sebagainya. Itu namanya membuat anak itu biar meyakinkan dulu anak. Nah, terus nanti pasti anak akan menjawab dengan jujur pasti. Kalau begitu terus kemudian kita tanya, kalau begitu apakah kamu tidak? Nah, nanti anak biasanya kalau sudah bikin keyakinan kelas, anak akan, iya Pak, saya mengakui saya salah, saya sudah melanggar kesepakatan kelas. Nah, nanti baru kita ke restitusinya tadi, usaha untuk memperbaiki anak itu, biar anak itu mencari solusi sendiri. Kalau tidak bisa, kita bisa membantu anak untuk mencarikan solusi, biar anak itu tidak merasa bersalah, kemudian muncul motivasi intrinsiknya tadi, kemudian nanti kembali kepada kelompoknya itu tidak dengan apa ya istilahnya, tidak nanti dikucilkan oleh teman-temannya. Ini restitusi seperti itu. Ya, ada apa? Jarang sekali kamu menolong Bapak. Kesal Pak. Kenapa kamu kesal? Saya dituduh tukang fitnah sama Ira Pak. Ya saya balik ngatain dia Pak. Oh gitu. Coba diingat, mungkin kamu mulai duluan. Ya, semua orang bisa berbuat salah. Dengan kamu marah-marah sama teman kamu, apa justru tidak akan membuat masalah baru? Iya Pak, saya ngaku bersalah Pak. Karena sudah melanggar kesepakatan, tidak membuat gaduh di kelas. Terus, tindakan apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf kepada Ira Pak dan mengajak semua teman-teman untuk menaati kesepakatan kelas yang sudah dibuat Pak. Oke, sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Besok nggak usah diulang lagi ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sila, kenapa kamu bertengkar dengan Chelsea? Tanpa sengaja botol air minum saya tumpah dan kena kertas Chelsea Pak. Kemudian Chelsea tidak terima dan akhirnya kami bertengkar. Apakah tindakan bertengkar itu benar? Tidak Pak, saya mengaku salah. Saya sudah melanggar kesepakatan kelas untuk saling menghormati sesama teman. Sila, semua orang bisa berbuat kesalahan. Lalu bagaimana rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan meminta maaf kepada Chelsea dan mengganti kertas Chelsea yang rusak karena basah Pak. Oke Sila, besok lain kali kamu lebih berhati-hati ya. Siap Pak. Ya udah, silakan kamu kembali ke kelas lagi. Hati-hati. Sudah tuh Pak. Di tiga restitusi itu, Sudah Pak. kalau
kalau nanti anak Kok gratis berbuat aja? salah itu kita nanti kan tadi sudah menerapkan posisi control manager tadi ya. Jadi nanti kita yang pertama menstabilkan identitas dulu. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, siswa itu ditenangkan dulu lah, stabilkan identitas dengan apa itu, dengan cara setiap orang pasti punya pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian nanti baru validasi kebutuhan. Jadi nanti terus kalau anak itu sudah biasanya kita stabilkan identitas, kemudian kita validasi kebutuhan. Misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus atau dengan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi nanti biasanya anak terus bahasanya luluh. Biasanya luluh, kemudian baru kita menyatakan keyakinan kelas yang sudah kita buat itu, yang contoh tadi keyakinan kelas. Jadi kalau sudah begitu kita tanyai nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, anak akan sadar kepada keyakinan kelas. Terus kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, itu namanya menyatakan merupakan keyakinan. Jadi nanti setelah itu anak kita kasih solusi atau suruh mencari solusi apa dengan segitiga restitusi itu, kan gitu. Itu segitiga restitusi. Nah ini yang seperti tadi teman-teman saya sampaikan tadi. Sekarang untuk kurikulum Merdeka itu, untuk budaya positif itu, dengan kita harus melakukan lima tindakan tadi yang bisa untuk menciptakan budaya positif tadi ini. Nah, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi tadi sudah mencakup tiga ini semua. Motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru seperti apa, kemudian keyakinan kelasnya seperti apa. Motivasi perilaku manusia kan tadi ada, ingin mendapatkan ujian, ingin menghindari hukuman. Nah, itu motivasi eksternal. Kalau yang baik kan tadi memunculkan motivasi internal. Sebenarnya saya sudah bikin mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Ada kurangnya mohon maaf karena telah mengganggu waktu Bapak Ibu sekalian. Dan saya terima kasih telah menyempatkan diri untuk menemani saya menyebarkan pemahaman disiplin positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Muhammad Rizky Al-Fatih dari SMA 2 Klaten. Berdasarkan yang disampaikan tadi mengenai budaya positif, itu sejalan dengan apa yang memang saya juga pelajari, yakni teologi psikologi individual dari Alfred Adler, di mana akan lebih efektif jika individu itu menyadari apa yang dia butuhkan, yang dia lakukan, daripada dia mendapat arahan atau instruksi dari orang lain. Karena jika begitu, maka dia menjalani tugasnya sendiri tanpa harus
mendapat paksaan dari orang lain. Dia melaksanakan tugas semata-mata hanya karena dia butuh, bukan karena dia menghindari tindakan yang tidak mengenakan dari orang lain. Jika seperti itu, maka yang diincar dari budaya positif ini sejalan dengan teologi Alfred Adler, yakni jangka panjang bukan jangka pendek. Dan berdasarkan semua yang disampaikan tadi, saya sangat menyetujuinya, dan memang dari sebelumnya pun saya juga sudah melaksanakan hal tersebut. Maka dari itu sepenuhnya saya sepakat dan mendukung budaya positif itu sendiri. Terima kasih. Saya Rafli Ramadan Indra Putra dari SMA 2 Klaten. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai budaya positif di sekolah, memang di era sekarang ini, terutama di era digital, sudah saatnya untuk mengubah paradigma lama pada dunia pendidikan menuju paradigma yang baru, terutama dalam pendisiplinan siswa-siswi di sekolah. Pada era sekarang ini memang sudah saatnya siswa dan siswi itu bukan pendisiplinan mereka itu bukan untuk semata-mata menghindari hukuman ataupun mendapatkan imbalan, tapi juga untuk meningkatkan kesadaran dari internal mereka atas tindakan-tindakan yang telah mereka laksanakan, dan itu tercerminkan nantinya dengan berdasarkan keyakinan kelas yang mereka sepakati atau keyakinan di sekolah, sehingga mereka secara tidak langsung juga menaati peraturan-peraturan yang ada di sekolah tanpa harus memaksakan peraturan tersebut kepada siswa-siswi. Dari saya seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chelsea Cahya Lintang Susanto, kelas 10C dari SMA Negeri 2 Klaten. Pendapat saya setelah membuat video segitiga restitusi, saya sangat senang sekali karena diajak membuat video tentang segitiga restitusi, karena saya bisa tahu apa itu tentang restitusi dan pelaksanaannya di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.